yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Jadi kadang kan manusia itu nantang-nantang Allah ya. Banyak di masa lalu itu kayak misalnya para nabi menyeru kepada kebaikan. Ikutilah ajaranku ini. Ikutilah tuntunanku ini, firman Allah ini. Inilah jalan kebenaran. Kamu akan mendapatkan keselamatan. Kamu akan menemukan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau kamu berpaling dan tidak mengikuti kebenaran ini, kamu beresiko akan mendapatkan siksa loh. Kamu akan mendapatkan murka Allah. Baik siksa di dunia maupun di akhirat. Itu banyak seruan para nabi begitu. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Nah kadang mereka itu kemudian nantang. Ya sudah kami tidak taat. Mau apa? Coba datangkan siksa gitu. Nah kadang hal-hal semacam itu disampaikan oleh umat tanpa mereka menyadari bahwa Allah itu tidak bisa didesak-desak begitu. Allah punya rencana sendiri. Allah punya schedule sendiri. Pada saat Nabi Nuh menyampaikan hal yang sama, ikutilah seruanku, kamu akan selamat. Kalau nggak ngikuti seruanku, kamu akan mendapat laknat bahaya. Ya orang nggak taat gitu. Lalu juga nantang untuk mana coba segerakan siksa itu. Loh begitu mereka nantang seperti itu, siksa yang nggak segera datang gitu. Enggak. Padahal tadi Rasul menyampaikan, kalau kamu tidak taat, kamu akan disiksa itu. Tapi ya segera disiksa. Menunjukkan bahwa Allah punya schedule sendiri. Ternyata 40 tahun kemudian baru banjir yang menenggelamkan bumi itu datang. Gitu. Nah, di beberapa kasus juga begitu. Maka di sini Allah berfirman di ayat yang ke-11 surat Yunus ini, kalau Allah mau menyegerakan keburukan seperti mereka minta segera kebaikan kayak gitu itu, ya habis umur mereka semua. Ya punah bumi ini. Padahal tidak seperti itu rencana Allah gitu. Tidak. Justru Allah fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Justru Allah memang membiarkan, memberikan waktu kepada mereka yang tidak ingin pertemuan dengan Allah itu sakarpe dewe lah. Mereka tak ombang-ambing dalam kesesatan mereka, sepuasnya mereka, biarinlah. Gitu memang. Ya dibiarin sama Allah memang. Jadi orang-orang yang kadang memang menantang-nantang Allah ya, di negeri ini kan banyak sekarang ini sudah ya. Orang yang sok-sokan padahal otaknya cetek itu. Lalu menantang-nantang, apa sih fungsinya Tuhan? Yang penting gue. Ada itu macam yang menganggap Tuhan nggak penting. Mereka udah sakit ya. Orang kayak gitu juga dapat pengikut, dapat follower gitu kan. Yang mengikuti juga orang Islam gitu. Ya kan? Ada itu yang
Waduh, wajahnya juga nggak ini, tapi penuh tato, cindian semua, tapi sering tampil di TV dan ya punya followernya ya orang Islam gitu. Padahal dia jelas-jelas dia bilang nggak butuh Tuhan, nggak butuh agama gitu. Jadi orang-orang kayak gitu memang dibiarkan Allah, nggak kok langsung disiksa begitu saja. Di satu sisi itu juga ujian bagi eh, kita kaum beriman untuk bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Apakah kita akan eh, tapi semua itu dengan apakah kita sekurangnya wa idza massal insanu durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Nah, ini manusia itu kalau ditimpa keburukan, kalau ditimpa sakit, kalau ditimpa bencana, kalau ditimpa masalah, kalau kena utang, berdoanya kepada Allah, pas duduk, pas berbaring, pas berdiri, Pol menjadi orang yang paling dekat dengan Allah kalau ditimpa masalah. Tapi kalau pas nggak ditimpa masalah, falamma kasyafna anhu durrahu, ketika sudah tidak ada lagi masalah, masalahnya sudah pergi, sudah dicabut, marra terulang kembali. Tidak seperti itu lagi. Ka'alam yad'una, seperti mereka tidak pernah kepada kami. Ila durrim masahu, terkait dengan bahaya yang menimpa mereka. Lupa sudah. Banyak itu ayatnya. Ketika mereka di kapal, misalnya, ya kan? Ketika di kapal ada badai, berdoa kepada Allah, kan gitu, untuk agar diselamatkan dan berjanji akan beriman nanti, gitu kan? Tapi begitu sudah diselamatkan, tidak ada, gitu kan? Coba itu dibuka di surat Al-Ankabut ayat 65. Mirip ini, coba dibuka. Di surat Al-Ankabut ayat 65. Enggak, gantian yang tadi belum baca, silakan. Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian ikhlas kepadanya. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Sadaqallahul adzim. Maturnuun, Itu. Gus. Jadi kalau pas waktu coba lihat di pesawat gitu ya, kalau ada turbulen, gitu, semua orang nyebut Tuhannya masing-masing. Iya, ada ombak besar gitu, mesti semua ya Allah, Yesus apa gitu semua. Tapi begitu nyampe pekakaan lagi, persis Quran itu pernah salah, nggak pernah salah Quran. Nah ini sama juga, manusia kalau ditimpa begitu, ya masal insana dulu, ketika ditimpa masalah, ditimpa bahaya, da'ana, berdoa kepada kami mereka. Lijambihi, au qa'idan, au qa'iman. Pokoknya di saat mau banyak. Malah bawa counter biasanya. Kalau banyak utang dia punya bawa counter itu, wiritan. Ya kan? Tapi nanti ketika banyak laba, nggak ada punya utang, nggak ada wiritan. Counternya dipakai ngitung laba, nggak jadi wiritan.
Itu falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim masahu. Kadzalika zuyina lil musrifin. Ya demikian itu memang dijadikan indah, dijadikan hiasan dalam pandangan orang-orang yang melampaui batas itu. Maka nu ya'malun apa yang mereka perbuat padahal jelek, tapi dilihat indah. Padahal perilaku seperti itu keliru. Kemarin sampean sudah tak ajak mempelajari ayat 190, 191 tentang orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, mengingat Allah. Ya kan? Surat Ali Imran ayat 190, 191. Bahwa ulul albab itu adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah ketika kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, junubihim berbaring, tidak menunggu punya masalah. Gitu lah. Itu orang yang bertakwa, itu orang yang ulul albab. Nah, makanya di SPMH kan Ambian sebagai santri diajarin untuk mengamalkan wirid 100.000 itu kan sebenarnya sebagai latihan agar kita bisa mengamalkan selalu ingat Allah saat apapun, kapanpun, dimanapun itu, gitu loh. Itu, jadi itu untuk melatih. Sama kalau mengamalkan wirid 100.000 itu kan, dimanapun kan sambil duduk berdiri kan mesti demi mil, tahu demi mil ya, itu nggak ada bahasa Indonesianya itu. Dermimil itu apa bahasa Indonesianya itu? Nggak ada. Dermimil itu mulut yang komat kamit lah, selalu komat kamit bibirnya itu melafalkan asma Allah. Ya memang sampean akan dipandang aneh ya oleh orang sekitar itu. Apalagi di dunia hedonisme, di dunia materialisme, di dunia yang serba kapitalisme, yang hanya melihat materi, angka-angka, kebendaan, apa yang bisa dirasa oleh indera saja yang dianggap penting, manfaat, wajar. Sehingga kalau tidak seperti itu ya nggak penting, nggak wajar. Jadi kalau sampean wiritan gitu dianggap nggak jelas gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Karena kita memang nanti di surga itu lagi ini tuh lur. Seperti yang kemarin kita pelajari bersama itu ya. Ketika di ayat 9 dan 10 itu ya. Itu innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Coba gini, sampean di dalam surga gitu ya. Di dalam surga sampean itu bukan hanya setetes air loh. Sampean itu mengalir di bawah sama sungai-sungai loh. Padahal di tetangganya, di neraka, itu bahkan setetes air aja ngemis-ngemis nggak dikasih tuh. Berarti kan memang sejak di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat, itu memang selalu bertentangan, selalu bertolak belakang kondisinya. Orang di neraka penuh panas, penuh dengan siksa, di surga penuh dengan kenikmatan. Jannatin na'im. Sehingga kalau kita mau begitu, ya kita dunia harus juga mau berbeda gitu loh. Ketika mereka kebanyakan orang menggumamkan lagu-lagu gitu kan, mereka enggak malu tuh, ya kan? Di headset mereka, gitu loh, di earphone mereka, sini biasanya anak-anak muda itu kan lagu-lagu, terus nanti bibirnya kan juga ngomong kayak gitu kan. Mereka enggak malu, dianggap biasa, wajar, bahkan dianggap keren. Tapi
Ketika sampean melafalkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, subhanallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dianggap orang gila? Kenapa dianggap nggak keren? Itu mindset paradigma yang memang dibangun oleh Dajjal supaya saya dan sampean yang pengen mendekat Allah itu malu. Malu. Lah kenapa malu? Coba lihat itu di ayat 10. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Padahal di surga nanti mereka itu doa mereka, ya Allah Maha Suci Engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan salam penghormatan mereka adalah salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Loh gini loh, apa yang ada di surga itu nanti adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di dunia. Makanya di sini disebutkan itu karena apa yang sudah mereka lakukan. Demikian pula orang yang keliru di akhirat itu. Orang yang di neraka, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka yang di neraka juga karena apa yang mereka lakukan. Insya Allah kita yang ada di surga juga karena apa yang kita lakukan gitu loh. Sehingga kalau kita memang mendambakan ridho Allah di sana, ampunan Allah di sana, maka apa yang terucap di sana itu ya yang sekarang kita ucapkan sering. Ya tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini gitu loh. Gitu, gitu. Kayak orang-orang gitu ya. Misalnya orang sakaratul maut itu ya. Orang sakaratul maut itu kan bicaranya kan ini. Nyebut, nyebut, nyebut gitu. Orang disuruh nyebut biar sakaratul mautnya menyebut kalimat la ilaha illallah gitu. Loh, orang paling berat menyebut la ilaha illallah itu adalah pada saat sakaratul maut justru. Nah, biar nggak berat. Kenapa? Karena setan itu datang kepada orang yang di sakaratul maut itu puluhan ribu kali daripada ketika masih sehat. Setan dan bala tentaranya mati-matian akan menggoda manusia pada saat sakaratul maut agar ingat lain-lain daripada Allah. Ingat sertifikatnya, ingat pabriknya, tokonya, sawahnya, apa segala macam jabatannya. Diingatkan ke sana semua. Sehingga susah sekali mengingat la ilaha illallah. Kalimat la ilallah akan menyelamatkan dia. Setan tidak mau. Nah, maka yang muncul biasanya adalah apa yang refleks darinya. Apa yang refleks darinya adalah apa yang habituasi. Apa yang kebiasaan dia lafalkan ketika sehat. Jadi kalau saya menaruh ya, latanya itu gitu. Apa atau kesandung gitu. Apa yang muncul dari mulut sampean? Itulah yang biasa ada dalam hati kita itu. Al-dhahiru tadulu alal batin. Sehingga ayo kita biasakan mengucap asma Allah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Supaya pada saat sakaratul maut pun yang muncul itu. Demikian pula pada saat pertanyaan kubur. Tidak bisa sama diajarin dari atas. Nanti kalau dibertanya begini, begitu, tidak bisa mas. Tidak ada tuntunannya. Ya sampian itu sangat terpengaruh, terbiasa pada saat di dunia ini mengikuti Allah atau tidak. Sehingga ketika ditanya marrobuka siapa ya kita akan berjawab sawah, sertifikat, bank, toko, pabrik gitu. Ketika memang di dunia Tuhan kita bukan Allah. Jadi nggak bisa diajarin. Itu sangat tergantung terhadap amal masing-masing dan kebiasaan. Gitu dulu. Sehingga, ayo kalau kita ingin
seperti yang diceritakan dalam Quran surat Yunus ayat 9 dan 10 itu, maka biasakan jangan sampai seperti yang ayat 12 ini atau 11 ini. Orang-orang yang hanya berdoa ketika ditimpa masalah. Ya. Tapi kita selalu berdoa saat apapun, dimanapun, kapanpun, terutama tengah malam, bangun untuk tahajud. Tuh ya. Saya rasa itu. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan. Ngantuk? Belum, Gus. Belum waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan ayat kemarin 7 sampai sekarang tuh Gus, ini banyak hal yang mesti harus kita lakukan. Memperbanyak muhasabah diri ya Gus. Dan mungkin kalau saya sedih kayak gini juga, ya untuk diri sendiri juga untuk belajar lebih baik. Dan kedua juga, mungkin ada juga yang saya panggil ingat tentang keluarga, saudara, yang mungkin sangat memprihatinkan sekali kalau sampai hari ini ada yang masih bergumul dengan kemusyrikan dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dengan mengingatkan malah semakin dibenci dan disingkirkan. Padahal secara keilmuan mereka sangat tinggi ilmunya, jebolan pesantren, paham dengan Al-Quran, pandai berdakwah. Namun kehidupannya selalu bergumul dengan kemusikan, namun tertutup dengan kebaikan yang mungkin dengan ilmu yang dia lakukan selama ini. Nah, yang kami prihatin justru apa yang dilakukan itu memberikan efek ke saudara yang lain. Dan itu apa yang harus kita lakukan, Gus? Ya, Apakah itu jadi sudah hukuman dari Allah kah? Mereka atau bagaimana? Allah sudah mencoba, lebih baik saya menyingkir demi keselamatan diri saya daripada saya harus bersatu dengan mereka. Dan apakah usaha saya juga sebagai usaha untuk menghindar adalah bentuk bukan untuk menambah silaturahim, tapi ini demi kebaikan. Nah, apakah dua hal tadi itu bagaimana penjelasan Gus Glory untuk ini, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum. enggak lah. Jadi gini Bu Aisyah. Jadi satu hal penting dalam ajaran Islam itu kan fa'amma binikmati rabbika fahadis. Adapun terhadap kenikmatan yang kamu terima, kamu itu ceritakanlah, berbagilah, gitu kan. Hidayah, kebenaran itu masuk dalam kategori nikmat, sehingga menurut saya harus dibagikan, harus disampaikan. Yang pertama, yang kedua harus benar-benar memegang teguh iku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Jadi memang setelah diri kita, yang paling pertama kita harus ajak selamat itu keluarga kita. Keluarga terdekat ya suami istri, anak, keluarga selanjutnya ya kerabat. Itu kan. Ya memang betul betapa sedihnya kalau nanti di akhirat kita manggung di surga terus ada kerabat yang menderita di neraka gitu kan. Kenapa? Kalau di sana sudah dicabut itu, rasa kasihan itu dicabut. Sekarang ini kita bisa
memanfaatkan rasa kasihan untuk tetap mendoakan, mengingatkan mereka itu. Nah, memang ada pilihan Bu Aisyah. Ketika melihat kemungkaran kata Nabi, "Faman jahadahu biyadihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang melihat kemungkaran kemudian dia mencegah atau melawannya dengan tangan atau kekuasaan, dia mukmin. Wa man jahadahu bilisanihi. Siapa yang melawannya dengan lisannya bahwa mukmin. Faman jahadahu biqalbihi. Dan dia kalau melawannya dengan hatinya, yakni menghindar, bahwa mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman hubbati khardal. Tapi kalau dia tidak melawan dengan apapun, dia tidak punya iman. Gitu. Sampai ketika menghindar memang sudah bagian dari itu. Nah, adapun konsekuensinya ya jelas. Konsekuensinya banyak. Satu diantaranya ya dianggap musuh, dianggap sok suci, dianggap kejeron, ekstrim, aliran sesat, macam-macam. Lulusan pesantren tidak menjamin apapun sekarang, Bu Aisyah. Tidak. Makanya Rasulullah SAW dulu pernah dawuh, selain Dajjal di akhir zaman itu, ada yang lebih aku takutkan. Apa? Ulama su'. Kenapa ulama su' lebih bahaya daripada Dajjal? Kalau Dajjal jelas ajakannya itu jelas gitu. Ayo ke diskotik. Ayo nggak usah puasa. Ayo buka aurat. Gitu, jelas ya. Tapi kalau ulama su' itu, ayo misalnya baca sholawat sambil larung sesajen ke Loro Kidul. Kan jadinya kayak benar padahal gitu lah. Ada dalil yang dipakai untuk membenarkan kemusyrikan, kesesatan, kekeliruan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sehingga ya memang kita harus hati-hati betul dalam menghadapi dunia yang makin seperti ini. Dan benar-benar, kalau benar-benar mampu, ya tetap berdakwah melawan. Tapi kalau tidak mampu, ya memang membuat Gua Al-Kahfi sendiri untuk menyelamatkan diri gitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Mungkin tambahan lagi kali Gus ya. Andaikan gini Gus ya, mungkin kedoliman yang dilakukan itu udah melampaui batas sampai ya ada yang meninggal gitu Gus ya, otomatis itu kan begitu besar dosa. Andai itu untuk bisa minta maaf itu masih ada nggak Gus untuk minta maaf kepada yang Jadi meninggal, contoh seperti orang tua sudah meninggal atau atas kedoliman yang dilakukan itu sampai meninggal tuh ada nggak kesempatan untuk minta maaf itu. Dan kedua ya ini mungkin untuk saya pribadi aja nih Gus ya, ya maaf nih kalau panjang, dengan status saya saat ini yang udah sendiri, tentunya kan selama masa berumah tangga tentunya ada ketidaksempurnaan saya sebagai seorang istri terhadap almarhum suami. Nah, apa yang bisa saya lakukan terhadap almarhum yang mungkin atas ketidaksempurnaannya saya sebagai seorang istri, tentunya dalam berumah tangga pasti ada hal-hal yang pernah kita lakukan, hal-hal yang perlu kita lakukan. Itu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa untuk almarhum gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi bisa dua-duanya Bu Aisyah. Sampean bisa minta maaf. Orang yang sudah meninggal itu memang dia tidak bisa sudah minta maaf, tapi bisa diwakili ya. Orang yang meninggal itu bila masih punya salah terhadap orang yang masih hidup misalnya, maka boleh dimintakan maaf. Atas nama ini saya minta maaf gitu ya. Demikian pula kita yang masih hidup itu kalau punya salah terhadap orang yang meninggal, itu kita bisa masih minta maaf. Misalkan kita sebutkan itu hadis, saya berdasarkan hadis tentang bagaimana Nabi Daud diperintahkan Allah untuk meminta maaf kepada seorang panglimanya bernama Urea gitu ya. Itu memang diminta
untuk ke sana minta maaf setelah Uria meninggal. Artinya bisa kita minta maaf itu dan ya menyadari kesalahan. Demikian pula orang yang meninggal itu dia tidak bisa, sudah tertutup untuk minta maaf, tapi kita bisa memintakan maaf pada orang-orang yang mungkin almarhum pernah salah ke siapapun yang masih hidup. Dan itu bagus, satu ikhtiar untuk membantu mereka, karena kasihan mereka sudah tertutup usaha mereka, sehingga kita yang bisa membantu untuk memintakan maaf kepada sesama manusia. Itu ya. Oke, ya Pak Islah. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya rasa cukup kajian kita. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya rasa kajian kita cukup pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, selalu menuntun kita dalam siratal mustaqim. Ila akhirih husnul khatimah. Jaga kesehatan itu lor, kesehatan itu diikhtiarkan. Kesehatan tidak datang dengan tiba-tiba, tapi diikhtiarkan, diupayakan. Nah, untuk itu kita memang harus selalu menjaga lingkungan, kondisi, segala macam untuk kesehatan. Allah rahmati kita menurut kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'mina wa mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man ataita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawalla wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa badal nastina min al-jinni wa syaitan. Rabbana atina wa lana sabina Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Allahumma fasul wa nafikna. Allahumma fasul. Nabdika min ayati syaitan wa dzikra. Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi'adati ghadil anta wa Allahumma afrika lana sabra sabiti wa lana fawsara kafirin. Allahumma fatir isana alim ghaibu. A'udzu billahi min syaitanir rajim wa qadar bisyafa subhanallah. Wa nasallu al-huda wa taqwa al-fadl. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatan qurrata a'yun. Wa fil akhirati hasanatan. Wa narab bil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Antara